Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Anda bisa bayangkan betapa rusaknya republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Kalau kita dituduh, ya kan, dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datangin ke rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, Kan kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya apa, tank apa, mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Orang Mahkamah Agung, karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi, yang kemarin ketangkap 11 triliun itu kan nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap kan nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Kan gitu. Harus dibuktikan kan. Yang akan membuka mata publik ya, bagaimana sebenarnya pejabat-pejabat kita di atas sana itu hanya sibuk mengamankan perut masing-masing ya, nggak mikirin rakyat sama sekali ya, baik itu TNI-nya, polisinya, kejaksaan, dan pemimpin dua rajanya tadi. Sebenarnya hanya kekuasaan untuk dirinya sendiri dan gengnya sendiri saja yang dipikirkan, keluarga circle-nya sendiri saja ya, tidak pernah memikirkan rakyat. Nah, ini yang saya bingung ya. Ini betapa banyak uang bermiliar-miliar ini, saya yakin itu hanya gunung es. Bayangkan, pasti masih pada ingat ya kata-kata Betor Suryadi dari PDIP yang mengatakan bahwa di rumah Jokowi punya rumah yang ada bunkernya, dan di situ disimpan uang triliunan rupiah dan juga emas. Tadinya saya menganggap itu, ya kita semua menganggap itu kan buala apa ya, asal omon-omon saja lah, mana mungkin gitu ada. Tapi setelah melihat seorang Jampitsus punya brankas di balik tembok, ada uang dolar segitu banyak, emas segitu banyak, Anda tentu masih ingat ya, Zaruf Rikar di dalam rumahnya aja ditemukan uang hampir 1 triliun ya, dan emas juga 50 kiloan begitu ya. Ini kalau selevel Markus dan Jampitsus saja bisa, apalagi dua rajanya ini. Kira-kira bunkernya isi berapa ya mereka itu ya, dan siapa yang berani menggeledah? Nah, ini kalau ada yang berani menggeledah, lumayan tuh dibagi-bagi buat rakyat duitnya. Tapi meskipun ini menjadi tontonan gratis bagi rakyat Indonesia, tapi tetap saja ya sangat menyedihkan ya melihat para pejabat dan pemimpin kita ini hidup layaknya paman gober begitu ya, punya uang atau gudang uang masing-masing ya, sibuk mengenyangkan perut diri dan gengnya saja. Ini kalau kita lihat apa bedanya dengan monyet begitu ya. Kalau monyet itu kalau makan ya hanya untuk dirinya sendiri dan anak keluarganya saja, nggak pernah mikirin gimana ya tetangga saya miskin, saya harus mensejahterakan orang sekitar saya. Pastinya monyet tidak punya pikiran seperti itu. Lantas apa bedanya ini pejabat kita dengan monyet ya? Bahkan kalau pejabat ini bisa dikatakan lebih buruk ya, karena monyet hanya makan sampai kenyang, sementara pejabat serakahnya luar. Seorang Betor Suryadi katanya sekarang lagi mengejar bunkernya Jokowi. Apa itu? Lembong bilang uangnya diserahkan kepada Gibran, kepada Kaisang. Terus si Nadil Makarim juga menyerahkan uangnya ke ini kan semua dibawa ke Solo, berarti kan bongkar aja di Solo. Nanti kalau kita jadi nih, kalau saya dituntut segala macam, kita bawa Delco, Delco yang sering membongkar rumah-rumah penduduk, digusur-gusur tuh, katanya penduduk liar, ini kita pinjem, kita bawa ke rumah Jokowi. Ada nggak bunker di sana? Ada dong. Ada. Dari mana keyakinan itu muncul? Kira-kiranya kan gitu. Pastilah. Kalau nggak di mana, dia nggak bisa simpan di bank. Dia kan nggak bisa simpan di mana-mana. Pasti bawa ke rumah. Terus diawalin dengan mobil Innova. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2. Malam jalan ke Solo. Ini dari mana? Jokowi dapat dari berbagai kasus, termasuk diantaranya reklamasi, kasus tanah, kasus apa. Jadi sini.
Kan uangnya kan nggak mungkin bawa sana. Nah, masyarakat menilai ya, aparat penegak hukum kok loyo menghadapi korupsi dinasti Jokowi termasuk geng Solo. Data dan fakta korupsi dinasti Jokowi sudah banyak dibongkar oleh aktivis-aktivis, bahkan sudah dilaporkan ke KPK ya. Ini sudah dilaporkan ada beberapa tahun yang lalu di saat Jokowi berkuasa. Tetapi sampai sekarang pun ya KPK loyo. Kita tahu kenapa KPK tidak berani kepada geng Solo, karena memang orang KPK adalah orang Jokowi sendiri. Dan sebenarnya inilah momentum Prabowo. Banyak masyarakat meminta kepada Prabowo, inilah saatnya momentum supaya Prabowo benar-benar membenahi institusi hukum. Sudah saatnya di tengah kasus yaitu Jampitsus Febri Adriansyah ini yang menjadi sorotan publik ya. Sebenarnya banyak sekali gugatan-gugatan yang bisa diarahkan ke Jokowi selama dia memimpin Indonesia 10 tahun terakhir ya. Mulai dari kebohongan ya, sering berbohong. Terus kedua, masalah anaknya Fufu Fafa. Terus ketiga, berbagai proyek strategis nasional ya. Jadi berbagai proyek dijadikan proyek PSN oleh Jokowi. Keempat, penggusuran rakyat. Kelima, oligarki hitam. Keenam ya, penegakan hukum seperti judi online, narkoba, korupsi, penyeludupan dibiarkan saja waktu di era Jokowi. Ketujuh, penyerahan tambang ke Cina. Kedelapan, ibu kota Nusantara atau IKN yang sekarang kita lihat ya, pemerintah harus mengelontorkan uang begitu besar untuk membayar gaji buta ya, sehingga IKN sekarang menjadi tempat wisata. Kesembilan, pembengkakan hutang ya. Jadi Prabowo sekarang harus menerima warisan Jokowi, hutang yang begitu besar, dan harus memberesi piring-piring kotor Jokowi. Kesepuluh, kereta api cepat ya, yang katanya dulu tidak menggunakan dana APBN, begitu juga dengan IKN, tetapi fakta justru menguras dana APBN. 11, infrastruktur mangkrak. Di zaman Jokowi banyak sekali infrastruktur dibangun, tetapi banyak yang mangkrak dan menggunakan juga hutang yang dibangun. Jadi kata netizen, siapapun presidennya kalau bangun infrastruktur dengan utang bisa ya, tidak mesti harus Jokowi. Ke-12 ya, kebangkrutan BUMN karena ditugaskan bangun infrastruktur. Ke-13, food estate. Ke-14, cetak sawah baru. Ke-15, mafia impor pangan. Ke-16, kasus KM50. 17, gurita bisnis keluarga. Kaisang ya sekarang disorot perusahaannya memiliki utang ya hampir 8 bank di Indonesia, hampir mencapai 3 triliun. Ya, kok bisa di saat itu anak presiden mendapat suntikan dana begitu besar, tetapi KPK tidak pernah memeriksa. Ke-18 ya, proyek tol laut. Ke-19, bansos pilpres. Ke-20, undang-undang cipta kerja. 21, cawe-cawe pilpres dan pilkada. 22, pelemahan KPK. 23, ekspor pasir laut. 24, korban tahanan politik. 25, ijazah palsu. 26, pemalsuan identitas diri. Cukup banyak sebenarnya, ini bisa menyeret Jokowi ke pengadilan atau ke penjara. Tidak hanya masalah ijazah palsu. Sebenarnya momentum saat ini jika Prabowo ya mau membenahi institusi hukum, menggantikan orang-orangnya Jokowi ya, dengan membersihkan institusi hukum dari orang-orang Jokowi, menggantikan dengan orang Prabowo. Jadi jangan penegakan hukum tumpul ke Solo. Nah, ada kecurigaan dari masyarakat ya. Jangan-jangan bunker bukan hanya di rumah Febri Adriansyah saja, bisa saja lebih besar bunkernya di Solo. Di negara isinya permaling, kita bongkar misalnya. Proyek strategis nasional itu secara seluruhnya sepanjang kekuasaan Jokowi sampai awal Prabowo ini itu menghabiskan sekitar 1.515 triliun. Saya telusuri di PPATK itu ternyata yang dikorupsi dari 1.500 lebih itu sekitar 510 triliun. Jadi 36% dari proyek strategis nasional itu dikorupsi. Dan itu masuk ke semua pejabat. Diduga kuat juga masuk ke Solo. KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024
Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi KPK minta laporan seperti apa lagi, padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004. Hormat kami, Nurani 98, Rai Rangkuti, Ubaidillah Batrun, Embai, Ahmad Wakil, Guntoro, Antonius Danar, Hari Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadiri ini. Ini semacam tantangan kepada KPK. Kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan keras akan dikejar ke Antartika, tapi kalau kelihatan berhubungan dengan kawan sendiri cukup antar kita. Jangan sampai itu yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan bahwa selain data-data yang sudah disampaikan KPK baik 2 tahun lalu, setahun lalu, dan tambahan hari ini, kita juga mesti melihat bahwa secara empirik wajah Republik ini sedang muram, carut-marut demokrasinya, dan salah satu mantan presidennya masuk dalam daftar presiden yang terkorup di dunia. Tentu kita malu ya. Indonesia menjadi perbincangan dunia, dan disinilah KPK menjadi institusi yang dipertaruhkan. Apakah KPK akan berpihak pada kepentingan untuk memperbaiki keadaan Republik, atau justru KPK menjadi instrumen yang membuat wajah Republik makin buruk? Saya kira itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Data yang dimaksud yang tadi disampaikan itu kalau data, kita ingin meminta kepada KPK untuk mengungkap kembali, menelaah kembali yang sudah pernah kami laporkan, baik tahun 2022 maupun 2024.
Lalu kami sampaikan juga bahwa secara nyata di dunia ini rilis OCCRP itu adalah bukti empirik untuk menjadi pintu KPK menelusuri itu. Kan kalimat yang sangat jelas di rilisnya OCCRP bahwa saudara Joko Widodo telah melakukan tindakan yang menggambarkan perilaku korupsi itu. Melalui apa? Melalui proses-proses yang kemudian memudahkan anaknya untuk mempengaruhi peradilan di MK dan lain-lain. Itu sebetulnya pintu yang bisa menjadi instrumen KPK untuk bisa masuk membongkar yang bersangkutan. 2002 berkaitan dengan CRP itu kan udah dihilangkan kan? Nah itu gimana? Siapa? Jadi luar biasa. Tahun lalu misalnya PPATK menyebut ada peredaran uang korupsi di Indonesia dalam 1 tahun kekuasaan Jokowi 2024 itu 984 triliun. Laporan resmi. Itu dasar sekali angkanya. 984 triliun, bukan 900 miliar gitu. Itu kurang lebih 30% dari APBN. Kalau 30% itu sama dengan biaya untuk menghidupi hampir 18 provinsi di Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan, kalau ada 18 provinsi membutuhkan dana sekitar bahkan lebih dari 20 provinsi misalnya 900 triliun, kemudian kita ambil uang itu, ada 20 provinsi yang akan mati kira-kira begitu, kolaps. Jadi betapa dasarnya korupsi ini. Karena itu sebenarnya kami mengapa kemudian waktu itu sampai ke KPK, karena kami merasakan betul bahwa ketika tahun 98 begitu situasi waktu itu kita punya mimpi besar bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju. Kita membayangkan waktu itu 20 tahun setelah kita reformasi kita akan masuk satu episode penting gitu dengan pendapatan per kapita kita di atas 14.000 US dollar gitu. Bayangan kita begitu. Karena APBN ada 20% untuk pendidikan. Melampau waktu itu cuma 2,5% dari pendidikan. Jadi kita bayangkan 20 tahun kita akan ada generasi yang luar biasa. Kemudian waktu itu kita dorong ada KPK sehingga korupsi kita minimalis begitu. Anggaran negara sangat efisien. Jadi mimpi indah itu kemudian ketika rezim awal Jokowi itu kita sudah menemukan tanda-tanda berantakannya itu. Macam misalnya waktu awal kekuasaan Jokowi saya sempat diajak diskusi sama Bang Rizal Ramli. Ada ceritanya, jadi tiba-tiba saya dipanggil presiden. Terus juga satu pertanyaan, Mas Rijal, bagaimana caranya agar saya jadi presiden saya kaya raya? Coba bayangkan. Jadi sebetulnya ada motivasi tersembunyi yang sangat kuat dari seorang Joko Widodo bahwa kekuasaan itu adalah instrumen untuk menempuh kekayaan. Lalu banyak diskusi, banyak riset, dan saya kebetulan saya punya klien, dan saya ini ya ada bisnis dalam menengah begitu, ekspor impor. Dia hanya minta ke saya untuk jadikan saya sebagai negarawan ketika begitu. Pada saya jadi pengusaha tapi untuk kepentingan nasional. Jadi saya kegiatan saya cuma menangani dia aja nih. Orang masih hidup, masih berbisnis, dan saya suka memberikan perspektif pada langkah-langkahnya untuk kepentingan bangsa gitu. Itu Nah, saya tambahkan nih persoalan Febri dan Sabri gitu loh. Bukan saya bilang ada serangan koruptor, saya nggak bisa. Ini gambaran aja maksudnya. Menurut Pak Rajasa, orang ini Jampitsus ini harus diamputasi. harus diamputasi. Momennya kapan ya? Ini sekarang. Jangan sampai jadi jaksa agung. Oh, lebih bahaya. Karena Jokowi pernah merasakan bagaimana ketika Jampitsus Febri menjadi algojonya dia. Begitu luar biasanya, ya kan? Begitu sadisnya dia. Dia lakukan. Artinya permintaan Jokowi. Artinya ada kepentingan politik di sana. Dalam rangka berbuat Golkar, sikap. Jadi kasus Asabri itu Ya, di belakangnya ada kepentingan politik Pak Jokowi ya, untuk merebut Golkar. ya. Kenapa? Karena yang menggunakan dana Asabri adalah Erlangga, Ketua Golkar. Erlangga Hartanto. Ya. Kemudian di Jiwasraya yang menggunakan dana Jiwasraya ada Bakri, pembina Abu Rizal Bakri. Ya. Nah, disitulah dia mainkan ya kan upaya penegakan hukum dan tanda kutip gitu.
ngerinya bagaimana Febri mendesain sebuah proses hukum yang tiba-tiba orang yang dikorbankan. Kedua orang ini nggak ada masalah. Karena apa? Karena memang dibiarkan, tapi disandera oleh Jokowi. Ya. Yang terjadi adalah bencok Direktur Asabri dan direktur sebelumnya Adam Damiri dan Sony, Legend Sony. Dan semua keterangan ini saya dapat dari mereka semua di penjara Sukamiskin. Saya ingin tanyakan apa niat Jokowi membuka itu kedua perusahaan itu terhadap Golkar tuh, apa keinginan Jokowi terhadap Golkar? Kan kita tahu bahwa Jokowi ingin menguasai Golkar. Itu bisa dijadikan kendaraan dia kalau nanti dia untuk 3 periode, atau kalau sampai dia selesai jadi presiden maka ada backup. Jadi dia menyingkirkan Airlangga dan Abu Rizal Bakri dengan kasus Asabri dan Jiwasraya dengan harapan Pak Jokowi bisa menguasai Golkar. Iya, ternyata bisa. Kan dia nggak jadi ketua umum. Dia memang tidak jadi, rencananya memang dia mau jadi. Awalnya pengen jadi ketua umum. Tapi kan kemudian dia taruh kaki tangannya, anteknya dia, Bahlil. Yang notabene bahwa orang Golkar udah gerah juga sama Bahlil. Karena dia itu adalah perpanjangan tangan Jokowi. Oh, tapi saya ulangin Pak. Awalnya itu Pak Jokowi yang mau jadi ketua umum. Pak Jokowi yang jadi ketua Golkar. Kenapa nggak berhasil? Ya karena dapat tekanan kan dari publik dan kader-kader Golkar. Nah, kemudian disoronglah Bahlil. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Saya mau diundang sama kejaksaan jadi saksi ahli khusus minyak goreng. Ini merugikan keuangan negara Pak. Saya bilang Pak Jokowi yang paling banyak merugikan negara. Jadi saya nggak jadi saksi ahli. Jadi presiden itu harus terukur. Kelembagaannya diatur, dicek dulu sama Bappenas. Ada gunanya Bappenas untuk jadi tangan kanan presiden, karena Bappenas kan lintas sektoral, lintas kementerian, lintas daerah gitu kan. Nah, ada kementerian yang pemburu rente misalnya, perindustrian gitu ya, konflik sama perdagangan karena beda partai ini kan. Nah, sebelum Pak Jokowi memutuskan, Bappenas kaki tangan kanannya itu, nggak ada yang lewat Bappenas semua. Kereta cepat nggak lewat Bappenas, IKN juga Bappenas ditugaskan, iyalah lewat Bappenas ya kalau itu ya. Nah jadi, Pak Jokowi jangan asal ngomong. Ini Pak Jokowi bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat Bangka Belitung nanti gimana, larang aja. Anda tahu akibat nikel dilarang ya, nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang. 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga kan gak ada harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Halal itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana, bahkan sudah di sidang kabinet terataskan omongan saya itu, tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Benarkah kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi sedang berperang?
Ya, banyak yang beranggapan bahwa saling bongkar berbagai kasus korupsi bernilai super fantastis yang diduga melibatkan kepolisian dan KPK yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai kubunya Pak Jokowi dan Kejaksaan serta TNI yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai kubunya Pak Prabowo adalah bentuk bentrokan secara tidak langsung atau benih-benih pecah kongsinya presiden periode sekarang yaitu Bapak Prabowo dengan presiden periode sebelumnya yaitu Bapak Jokowi. Ya, banyak pihak yang mulai beranggapan dan menduga seperti itu. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tersebut, yang kita sebagai rakyat inginkan tentu sederhana saja, yaitu berantas KKN sampai ke akar-akarnya. Mau itu yang melibatkan pihak yang diduga kubunya Pak Jokowi, kubunya Pak Prabowo, atau kubunya siapapun. Jangan ada tebang pilih atau lindung melindungi. Ribuan triliun per tahun kebocoran uang rakyat yang selalu Pak Prabowo dengungkan selama ini sudah saatnya dihentikan, para pelakunya dihukum, dan uangnya dikembalikan kepada negara. Agar tidak ada lagi rakyat yang meninggal kelaparan atau bunuh diri karena putus asa. Agar tidak ada lagi kasus rakyat harus mengumpulkan iuran di tengah susahnya ekonomi karena jembatan tak kunjung didirikan atau jalan yang tak kunjung diperbaiki. Dan agar harga-harga kebutuhan serta pungutan pajak tidak semakin mencekik dan memberatkan. Bukan begitu, teman-teman? Dalam perkara kasus besar, ada Jokowi. Dalam kasus korupsi Pertamina, ada Jokowi. Dalam kasus korupsi Kerumbuk, ada nama Jokowi. Dalam korupsi Kota Haji, ada juga nama Jokowi. Dalam korupsi Timah, ada pula nama Jokowi. Woi, kapan dipanggil orang itu? Gini ya, dalam kasus korupsi, seharusnya nama yang muncul dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dalam tahapan persidangan, seharusnya nama yang disebutkan dipanggil untuk dimintai keterangan dan kesaksian hukum. Tetapi kenapa dalam kasus korupsi yang menyebut nama Jokowi, yang bersangkutan tidak dihadirkan untuk memberikan tanggapan apapun, keterangan apapun, atau kesaksian apapun? Bukankah Jokowi sudah menjadi rakyat biasa yang sudah tidak memiliki imunitas hukum, toh? Woi, Pak Prabowo, masih ingat dengan pidato kampanye sendiri kan? Katanya mau menangkap koruptor sampai Antartika. No, Jokowi dekat di Solo. Kalau nggak mau nangkep, suruh kek beri keterangan atau suruh beri kesaksian kek. Lu takut sama Jokowi? Atau para APH emang diminta diam kalau sudah nyebut nama Jokowi? Dih, lemah. PSI, mana suaramu? Woi, partai anak muda tapi nggak mau teriak-teriak seperti anak muda yang lainnya. Gaya doang lu gede, omon-omon aja lu tong. Serangan balik Jokowi tepat mengenai jantung hati Prabowo. Ada beberapa hal yang mau gue share kenapa sih serangan balik Jokowi ini menurut gue benar-benar pinter banget. Oke, pertama kita tahu bahwa MBG itu bukan murni proyeknya Prabowo. Kenapa? Karena banyak dapur MBG itu dimiliki oleh polisi juga, yaitu di mana itu perpanjangan tangannya Jokowi. Lalu Prabowo melalui kejaksaan ingin menyelidiki MBG secara menyeluruh, di mana ini sangat menyakiti Jokowi. Kenapa? Karena kalau dibongkar, dapur MBG itu banyak dimiliki oleh polisi, di mana ini salah satu menjadi sumber dana Jokowi dalam kampanye-kampanye politik. Jokowi menyerang balik dengan membongkar skandal korupsi besar dari Jampitsus Febri. Pembongkaran ini sebenarnya sebagai pukulan telak ke kubunya Prabowo, karena Febri ini cukup bisa mengumpulkan dana-dana politik untuk kubu Prabowo. Sekaligus Jokowi balas dendam, karena Febri ini berkhianat dengan mengorek-ngorek dapur-dapur milik polisi di program MBG. Nah, Prabowo balik nyerang nih dengan ingin mengalihkan penyelidikan Febri kepada kejaksaan aja. Tapi Jokowi tenang-tenang aja, karena tindakan itu justru memicu sentimen negatif dari publik. Ujungnya, kejaksaan memberhentikan semua penyidikan tentang MBG. Dengan strategi ini, menurut gue, serangan baliknya Jokowi kembali memenangkan pertandingan melawan kubu Prabowo. Menurut Pak Bitor, dia punya data, punya info, bunkernya Jokowi di Solo itu ada. Betul. Saya akan ikut Bang Bitor, nanti cari bunker itu. Ya kita ambil rame-rame aja. Oh gitu. Kita bagi untuk rakyat. Gitu. Kelamaan kalau
nggak begitu. Saya siap mati untuk mencari duitnya Jokowi di bunker itu. Berarti Mas percaya betul nih? Sangat percaya, yakin. Jokowi punya bunker gitu pokoknya. Omongannya Pak Bitor itu bener. Gitu loh. 6.000 triliun itu yang di bunkernya Jokowi di Solo. Waduh, luar biasa nih ya. Kata Pak Bitor, duitnya jenengan ambil semua, bagikan ke teman-teman. Oh gitu ya. Iya, kita mengikuti garisnya Bang Bitor. Pokoknya Jokowi harus perintahkan Gibran untuk mundur. Lalu kita maafkan soal ijazah itu. Tapi duitnya kita cari dong, rame-rame gitu loh. Tapi saya nggak pengen dapat duit itu. Nggak pengen ya, karena duit pasti duit nggak benar ya. Bukan, sebenarnya hak saya juga sebagai rakyat. Oh iya. Duitnya rakyat itu dirampok Jokowi. Tapi saya enggak lah, biar yang lebih membutuhkan. Oke. Gitu. Mas membongkar ini harapannya apa sih sebenarnya gitu? Iya, membuktikan Jokowi bohong gitu loh, gitu. Jadi kayak menangkap iblisnya ini siapa ya Jokowi itu gitu. Kuncinya bunker itu, serang bunker itu di bawah komando Bang Bitor. Mas Bambang mungkin mau meneliti uang Jokowi sekarang. Ini saya ikut Bang Bitor aja. Saya orang nomor 1 yang kan ngintir di belakang Bang Bitor kalau untuk bongkar bunkeran Jokowi itu pakai bulldozer itu. Tadinya ini kok sekarang duitnya triliunan, nah itu dipertanyakan juga. Iya kan Jokowi pernah ngaku sendiri toh, dia itu pernah jadi ojek payung, orang nggak punya. Ya, tapi kok sekarang duitnya begitu banyak, tiap hari ngasih orang di rumahnya kayak gitu, itu duit dari mana? Gitu loh. Kuncinya di ini nih, kepalanya ini dulu. Saya rasa Bang Bitor, saya rasa berani kalau dikawal Prabowo. Berani, enggak dikawal pun dia berani. Bitor ini kan orang nekat. Yang jahat Jokowi, yang kenapa Jokowi kok kenapa enggak kita kejar aja dia soal bunker ini gitu loh.